Kasus pembunuhan Brigadir Yosua menyita perhatian media dan publik sebulan terakhir. Ini mengingatkan kita saat kasus pembunuhan lain terus muncul di media, yakni pembunuhan Mirna Salihin oleh Jessica Wongso menggunakan kopi yang dicampur sianida. Saat itu televisi bahkan menyiarkan persidangan Jessica terus-menerus bak opera sabun. Kenapa sih kita hampir selalu terobsesi dengan kisah kriminal? Son, we've got 19 dead black children. You telling me that's a coincidence? Pertama, untuk kebutuhan bertahan hidup. Studi oleh Fraley dan Vickery pada 2010 terhadap situs belanja buku Amazon menyebut bahwa perempuan lebih tertarik dengan kisah kriminal ketimbang laki-laki. Salah satu alasannya karena membaca cerita kriminal menyediakan metode agar perempuan bisa kabur dan mengelak saat mereka jadi korban kejahatan. Selain itu, aspek psikologis dari kisah kriminal menyediakan pengetahuan atas sisi kelam diri manusia. Do you know why he's called Buffalo Bill? This one likes to skin his humps. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. Kedua, cerita kriminal menyediakan pengalaman kejahatan yang tidak bisa kita lakukan. Tahu nggak sih? Menurut riset David Bass dalam buku ini, sebanyak 91% laki-laki dan 84% perempuan pernah punya fantasi membunuh seseorang. Nah, buat orang pada umumnya, tentu hal tersebut nggak mungkin dilakukan. Jadilah cerita kriminal sebagai pelarian aman atas fantasi tersebut. 범인 말이에요. 신을 증오해서 십자가가 보이는 데다 시체를 옮겨두고 손가락으로 엿먹으라 했다면서요. Ketiga, tentu saja karena kita menikmati rasa ingin tahu atas sebuah kasus kriminal. Kita seakan sedang menjadi detektif yang mencari tahu siapa pelaku utamanya. Yang tertarik soal kasus kriminal sebetulnya nggak cuma masyarakat aja. Media pun begitu. Ambil contoh, narasi. Selain ada aspek publik bahwa kasus ini melibatkan para penegak hukum, tidak dimungkiri, memang permintaannya tinggi. Kalau kamu, mengapa suka dengan cerita kriminal?